Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kualitatif saya yang berjudul Perspektif Masyarakat Karawang tentang kualitas pemberitaan konten media sosial Instagram @radarkarawang dalam mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat banyak perubahan yang terjadi, termasuk pada media, yang sebelumnya hanya media cetak dan media elektronik. Saat ini bertambah dengan adanya sosial media, tentu saja perkembangan konten media sosial sangatlah pesat. Bahkan dalam satu pemberitaan di media sosial, dapat menayangkan berita berjumlah ratusan bahkan ribuan dalam seharinya. Era digital saat ini semakin cepat dan mudah dalam menyebarkan informasi yang tersebar khususnya pada media sosial, yang dimana menjadi konsumsi publik setiap harinya. Konsumsi informasi pada media sosial menjadi kebiasaan bahkan juga menjadi sebuah kebutuhan tersendiri, baik berupa sarana pengekspresian diri atau bahkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi. Informasi atau pemberitaan yang diberikan oleh media sosial Instagram Radar Karawang ini didapatkan dari hasil kiriman warga Karawang dan sekitarnya yang kemudian diolah kembali oleh tim pengelola Instagram yang kemudian baru diunggah di profil Instagram @radarkarawang. Selain itu, tim pengelola Instagram Radar Karawang membuat infografis dari informasi yang telah didapat sebelumnya sehingga pembaca atau khalayak yang ingin memenuhi kebutuhan informasi dapat membaca dan mengikuti isu atau konten saat ini yang sedang ramai. Selanjutnya, ini ada fokus penelitian. Berfokus pada bagaimana konten media sosial Instagram Radar Karawang mengolah pemberitaan dan informasi, kualitas informasi yang diberikan pada pembaca setiap harinya, khususnya bagi masyarakat Karawang yang menggunakan media sosial Instagram dan mengakses Radar Karawang, yang nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Maka dari itu, fokus penelitiannya bagaimana perspektif masyarakat Karawang tentang kualitas pemberitaan konten media sosial Instagram @radarkarawang. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan data di atas bahwa media sosial masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan konten media sosial dalam melakukan kegiatan sehari-hari, di mana konten tersebut bisa memberikan edukasi. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif masyarakat Karawang tentang kualitas pemberitaan konten media sosial Instagram Radar Karawang. Yang keempat di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ini ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah dan mengembangkan kajian ilmu komunikasi dalam mengetahui bagaimana konten media sosial Instagram Radar Karawang dalam mengelola berita ataupun informasi yang disajikan dalam mengelola berita ataupun kepada halayak pada aspek kualitas informasi yang diberikan kepada pembaca khususnya masyarakat Karawang. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang berimbang kepada pemberitaan konten media sosial Instagram @radar Karawang agar selalu memberikan informasi terkini dan faktual kepada halayak pembaca, khususnya pembaca dari masyarakat Karawang. Bab 2 landasan teori. Di sini ada media sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori neomedia yang merupakan bentuk integrasi atau fungsi media konvensional dengan media digital oleh Puspita 2015 halaman 206. Menurut Dennis Maxwell dalam buku Teori Komunikasi Massa Maxwell, ciri utama new media yaitu yang pertama ada saling berhubungan, yang kedua itu ada halayak individu bisa menjadi penerima maupun pengirim pesan, dan yang ketiga itu ada interaktivitas yang beragam, yang keempat itu memiliki kegunaan yang beragam dan karakter yang terbuka. Yang kelima, sifat yang ada di mana-mana. Menurut Maxwell 2011 halaman 44. Sementara itu, menurut Marshall McLuhan, teori new media merupakan global village yang berarti media sebagai perpanjangan dari seorang manusia. Menurut McLuhan, dalam Munandar dan Suherman 2016 halaman 427, global village yang dimaksud ialah di mana media dapat mengubah proses maupun sistem komunikasi menjadi global sehingga semua orang dengan mudah dapat berkomunikasi dan menggunakan aksesnya. Selain itu, teknologi komunikasi tersebut dapat mengubah relasi antar manusia dengan manusia dengan dunia dan menghasilkan sebuah makna yang baru.
Global Village yang dikatakan Menkumham sebenarnya tertuju kepada semua media, tak hanya tertuju kepada media baru, sehingga tidak ada spesifikasi yang ditunjukkan. Nah, teori neomedia ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, karena teori tersebut terbentuk akibat adanya interaksi antara manusia dengan teknologi yang terus berkembang. Saat ini yang dimaksud dalam teknologi yang terus berkembang yaitu internet. Hampir dipastikan semua media baru saat ini tidak bisa berkembang jika tidak ada yang namanya internet, karena diibaratkan media baru dan internet seperti anak yang membutuhkan induknya. Contohnya ialah Instagram. Instagram sebagai media baru membutuhkan internet ketika akan digunakan. Dan media tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital dan teknologi mumpuni saat ini. Di sini ada kerangka konseptual. Dapat ada perspektif penelitian dalam hal ini merupakan cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Pendekatan kualitatif atau suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang pengambilan datanya dalam bentuk narasi, secara detail, ungkapan, dan bahasa asli, hasil konstruksi para responden atau informan tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Dengan demikian, tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi. Menurut Bruto dalam Hamidi 2013. Perspektif penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti adalah kualitatif yang memiliki tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya, dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Menurut Bruto dalam Buin 2013. Ini ada media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran asal generate content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman, berbagi informasi untuk bisa berkomunikasi. Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Henry. Yang C itu ada Instagram. Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana penggunaan dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama jejaring sosial lainnya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpapang di feed pengguna lain, yang dimana nanti akan menjadi pengikut Anda. Menurut Bambang, Instagram merupakan sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu media digital yang 24 mempunyai fungsi hampir sama dengan Twitter. Nah, di sini ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu konten media sosial dalam media yang merupakan bentuk integrasi atau fungsi media konvensional dengan media digital. Di era sekarang masyarakat Karawang banyak melakukan kreativitas dengan membuat konten media sosial bervariasi untuk memberikan informasi kepada halayak dan dapat memberikan hiburan. Bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma konstruktivisme. Paradigma adalah disiplin ilmu yang melihat cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam bersikap dan bertingkah laku, yang mengartikan bahwa suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma terutama kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya, sehingga itu paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, abstrak, dan masuk akal. Menurut Maulana 2003, namun sebenarnya. Nah, di sini juga ada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Nah, data yang diperoleh dari peneliti dan peneliti kebetulan berdasarkan kebutuhan untuk melihat peristiwa yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan 5 informan agar dapat menjawab fenomena yang dua informan dari sebagai cara deskriptif, ini menguraikan dengan kata-kata mengenai
data yang diperoleh. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitiannya adalah studi deskriptif. Metode studi deskriptif ini digunakan agar dapat menggambarkan secara lengkap dari suatu fenomena sosial yang kemudian disajikan dalam bentuk kata 27 kata baik tulisan maupun lisan dari para informan atau sumber data primer dan sekunder menurut Meliong 1996 halaman 3. Jadi hasil dalam penelitian ini ditulis dengan yang bentuk narasi berupa ucapan atau tulisan dari orang atau perilaku yang diamati. Dalam hal ini, ialah masyarakat Karawang dalam perspektif mereka terhadap kualitas informasi yang diberikan oleh konten media Instagram @radar Karawang. Data atau fakta yang diperoleh di lapangan perlu dianalisis secara mendalam dan kemudian dapat dibuat kesimpulan. Di sini juga ada teknik penarikan informan. Dalam menentukan informan, penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja atau purposeful, tidak secara acak untuk mengumpulkan data yang diinginkan, melainkan fokus pada orang yang mengerti dengan permasalahannya dalam penelitian. Kualitatif objek atau peserta yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti, yaitu melakukan pemilihan atau seleksi terhadap orang atau tempat terbaik yang dapat membantu dalam memahami sebuah fenomena atau gejala, menurut Creswell 2008. Informan yang ada di dalam penelitiannya yaitu orang-orang yang mengelola pemberitaan dan informasi pada media sosial Instagram. Selain itu, membuat informan lain berjumlah 2 orang yang menjadi pengelola atau admin Instagram yang membawahi bagian keredaksian dan bisnis. Selanjutnya ini ada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahasakan, yang tidak dapat hanya dari wawancara. Seperti yang dinyatakan Creswell adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Menurut Creswell 2014, pengalaman berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen wawancara, partisipasi, dan observasi langsung sekaligus dengan melakukan introspeksi. Nah, ini ada wawancara dan selanjutnya ini ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan oleh peneliti pada penelitian ini merupakan data kualitatif. Adapun jenis data pada penelitian ini ialah data kualitatif. Data diperoleh dari berita atau informasi yang dimuat oleh media sosial Instagram, Radar Karawang, dan wawancara oleh pembaca berita yakni masyarakat Karawang yang mengkonsumsi berita sehari-hari melalui Google Form. Ini ada sumber data, itu ada pertama itu sumber data primer, yang kedua itu ada sumber data dari sekunder. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Data ini ada triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dan memanfaatkan hal lain di luar data itu sendiri untuk pengecekan ataupun sebagai pembanding data. Triangulasi ini juga merupakan salah satu model pengecekan data yang bisa menentukan sebenarnya data dalam pengembangan fenomena dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, triangulasi dalam penelitian dan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal yang lain. Selanjutnya ini ada teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman, data kualitas merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan penelitinya lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran tentang bagaimana perspektif masyarakat Karawang tentang kualitas informasi pada konten media sosial Instagram @radar Karawang. Selanjutnya ini ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bisa dilihat di sini ada logo akun Instagram @radar Karawang dan jumlah unggahan akun Instagram @radar Karawang. Radar Karawang memulai penyebaran pemberitaan mereka melalui Instagram pada bulan Maret tahun 2012 dan telah memiliki pengikut berjumlah 30,6 ribu orang dengan jumlah unggahan sebanyak 7.337 yang berupa foto dan video. Selain itu, akun Instagram juga menjadi salah satu media sosial yang menyebarkan setiap konten beritanya yang menyajikan reportaj multimedia, yaitu kegiatan liputan yang menggabungkan teks, video, foto, ataupun grafis dalam format yang lebih interaktif dan kreatif. Selanjutnya ini ada profil akun Instagram dari Radar Karawang. Akun Instagram Radar Karawang atau bisa disebut dengan Radar
Karawang adalah media pemberitaan yang memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran pemberitaan di Kota Karawang ataupun nasional. Instagram @radar_karawang adalah akun media sosial yang fokus memberikan informasi seputar berita dan kejadian di Kota Karawang dan sekitarnya, bahkan nasional. Instagram @radar_karawang tidak hanya membagikan berita-berita terkini saja, tapi juga mengangkat pemberitaan mengenai event seperti festival musik, pameran seni, atau acara komunitas. Nah, selanjutnya ini ada profil informan. Peneliti merujuk pada pedoman yang terdapat dalam buku Creswell yang disampaikan oleh Tux 1988 mengenai jumlah informan dengan judul Quality Inquiry and Design. Dalam penulisan penelitian ini tertulis dalam buku tersebut bahwa jumlah informan berkisar 3 hingga 10 orang dalam penelitian. Ketentuan lain mengenai jumlah informan juga mengacu pada pernyataan Jalaluddin Rahmat terdapat dua unsur yang paling utama dalam kredibilitas sumber, yaitu keahlian dan kejujuran. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa informan terkait dengan perspektif masyarakat Karawang tentang kualitas pemberitaan media sosial Instagram Karawang. Wawancara telah dilakukan dengan dua dan menghasilkan berbagai perspektif yang cukup serupa. Yang kelima, penutup. Kesimpulan, setelah menyusun dan menguraikan hasil penelitian yang telah didapatkan, akhirnya dapat sampai pada kesimpulan mengenai perspektif masyarakat Karawang tentang kualitas pemberitaan media sosial Instagram akun @radar_karawang, di mana menghasilkan 3 pokok bahasan yang sebelumnya telah diuraikan di fokus penelitian dan pembahasan, yakni keakuratan, tingkat kecepatan, dan manfaat pemberitaan yang dipublikasikan oleh media sosial Instagram pada akun @radar_karawang saat ini. Yang pertama adalah perspektif masyarakat Karawang tentang keakuratan pemberitaan dan yang dipublikasikan oleh media sosial Instagram pada Karawang saat ini. Hasil kesimpulan yang peneliti dapat setelah melakukan wawancara dengan para informan mengenai bagaimana perspektif masyarakat Karawang terkait dengan keakuratan pemberitaan dipublikasikan oleh media sosial Instagram pada akun Radar Karawang sudah cukup akurat. Hal ini didasari dengan 3 temuan yang perlu didapatkan dari para informan, yaitu mengenai narasumber yang terpercaya, kedalaman isu pemberitaan, dan keterangan pemberitaan yang disajikan oleh Instagram Radar Karawang. Dan yang terakhir itu ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran sebagai suatu pertimbangan yang dapat dilakukan di antaranya seperti berikut. Yang pertama itu akun Instagram @radar_karawang sebagai media pemberitaan yang telah dipercaya dan tervalidasi oleh halayak pembaca terhadap Instagram @radar_karawang agar dapat lebih akurat, terpercaya, dan bertanggung jawab lagi, terkhusus pada setiap konten pemberitaannya melalui filterisasi sumber informasi, pendalaman isu, dan lebih mengedepankan kepentingan konsumen yang menjadi target utama akun Instagram @radar_karawang, yakni halayak pembaca. Dan yang kedua itu peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan kembali permasalahan penting dan utama yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan memperhatikan segala indikator dan faktor sekitar, perspektif masyarakat terkait dengan media pemberitaan pada media sosial Instagram dalam aspek kualitas pemberitaan yang dipublikasikan, agar dapat memberikan kembali pengetahuan serta pemahaman yang baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.